Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rizky Afrida, NIM 2210010448. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UAS yang sudah saya kerjakan, yaitu mata kuliah testing. Yang pertama, timeline. Di sini ada perancangan biaya pembuatan sistem, lalu perancangan sistem UML, lalu laporan pengujian, evaluasi sistem, dan penutup. Yang pertama ada perancangan biaya pembuatan sistem. Di sini ada kegiatan, jam kerja, upah per jam, biaya personil, biaya bahan, biaya lain-lain, dan total biaya. Di kegiatan terdapat ada analisis dan perancangan sistem, lalu desain UI atau UX, pengembangan front end, pengembangan back end, pengembangan database, testing dan debugging, hosting dan domain, dan yang terakhir ada dokumentasi dan laporan. Di sini terlihat jam kerja ada 120, 100, 150, 150, 100, 80. Untuk hosting dan domain tidak terdapat jam kerja, upah, maupun biaya personil. Dan terakhir, dokumentasi dan laporan ada 50 jam kerja. Di sini terdapat upah per jam ada 75.000 untuk analisis dan perancangan sistem dan biaya personilnya 9 juta. Desain UI atau UX, di sini upah per jamnya ada 60.000 dan biaya personilnya 6 juta rupiah. Pengembangan front end, upah per jamnya 80.000 dan biaya personilnya 12 juta. Upah per jam pengembangan back end 85.000 dan biaya personilnya 12.750. Pengembangan database upah per jamnya 70.000 dan biaya personilnya 7 juta. Testing dan debugging upah per jamnya 60.000 dan biaya personilnya ada 4.800. Dokumentasi dan laporan upah per jamnya 50.000 dan biaya personil 2.500. Biaya bahan di sini ada desain UI atau UX, Figma atau 3 bulan 450.000 dan hosting ada 1 tahun 600.000. Biaya lain-lainnya ada domain yaitu 200.000 dan total biayanya sudah terinci di sebelah sini. Yang kedua ada perancangan biaya pembuatan sistem. Hasil estimasi biaya total proyek adalah 55.300.000, termasuk biaya langsung tenaga kerja, tools seperti Figma, hosting, dan kebutuhan tambahan. Tidak termasuk cadangan risiko atau reserve atau biaya pelatihan. Asumsi perhitungan, pengembangan dilakukan selama 3 bulan terdiri dari 1 UI atau UX designer, 2 programmer, 1 database engineer, dan 1 tester sistem bersifat MVP atau minimum viable product dan non-real-time streaming. Lalu yang ketiga ada UML atau use case diagram. Use case diagram digunakan untuk memvisualisasikan interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem, menggambarkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan sistem seperti fitur atau layanan, serta hubungan antar fungsi tersebut. Diagram ini membantu mengidentifikasi aktor, misalnya pengguna Spotify atau sistem eksternal, mendefinisikan kebutuhan pengguna dan menyederhanakan komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan. Di sini bisa dilihat ada user melakukan register lalu login, dan setelah login mencari lagu, lalu setelah mencari lagu memutar lagu, dan yang terakhir membuat playlist. Cara membuat playlist, tambahkan lagu ke playlist atau hapus lagu di playlist, dan kita juga bisa melihat history, lalu mengupgrade ke premium. Mengupgrade ke premium kita perlu pembayaran. Di sini ada admin. Admin melakukan kelola genre, lalu melakukan kelola lagu, kelola pengguna, dan lihat statistik pengguna, seberapa banyak lagu yang diputar oleh orang. Lalu di sini ada aktor pada sistem. User atau pengguna merupakan pengguna utama aplikasi Spotify yang memiliki akses terhadap fitur-fitur standar seperti registrasi, login,
pencarian lagu, membuat playlist, dan lain-lain. Sedangkan admin merupakan pengelola sistem yang memiliki hak akses untuk mengelola data lagu genre pengguna serta melihat statistik penggunaan. Di sini terlihat ada use case, user melakukan register, login, cari lagu, filter lagu seperti yang sudah ditampilkan di sini. Hubungan antar use case, semua use case utama melakukan login. Maknanya semua fitur hanya bisa dilakukan jika sudah login. Tambah lagu ke playlist, yaitu membuat playlist, hanya bisa dilakukan jika playlist sudah dibuat. Hapus lagu di playlist, kita membuat playlist sama seperti di atas, hanya bisa menghapus lagu dari playlist yang sudah ada. Mencari lagu atau filter lagu, filter adalah fitur tambahan dari pencarian lagu. Upgrade ke premium melakukan pembayaran. Pembayaran terjadi hanya jika user memilih untuk di-upgrade. UML atau kelas diagramnya, user mencari playlist dan membuat playlist lagu. Di dalam playlist lagu terdapat lagu-lagu dan genre apa saja. Dan di sini ada history lalu pembayaran ketika kita ingin mengupgrade aplikasi tersebut. Kelas user, kelas ini mempresentasikan pengguna aplikasi baik pengguna bisa maupun admin. Peran dibedakan melalui atribut role. Lalu kelas lagu, kelas ini menyimpan informasi lagu yang tersedia dalam sistem. Kelas playlist, playlist berisi kumpulan lagu yang disebut oleh user. Kelas playlist lagu merupakan tabel relasi untuk menghubungkan playlist dan lagu dalam hubungan many-to-many. Kelas history mencatat riwayat lagu yang pernah diputar oleh user. Kelas genre, genre digunakan untuk mengelompokkan lagu berdasarkan jenisnya. Lalu kelas pembayaran, ini opsional aja, digunakan jika user melakukan upgrade ke versi premium. UML activity diagramnya, di sini pertama kita membuka aplikasi, lalu menampilkan halaman login. Sudah punya akun, lalu masukkan ya atau tidak, dan menampilkan halaman register, lalu simpan data. Setelah menyimpan data, kita memasukkan username dan password, lalu memvalid akun, dan menampilkan pesan error atau gagal login, atau menampilkan halaman beranda. Lalu, untuk mencari lagu, input keyword lagu, dan menampilkan hasil pencarian. Apakah ingin difilter? Opsional, bisa ya atau tidak. Jika ya, pilih genre, tahun, dan menampilkan lagu yang difilter. Lalu user memilih lagu dan memutar lagu, simpan ke history atau user lagu dan waktu, ambil riwayat dari akses menu history, mengambil riwayat dari database dan tampilan daftar lagu yang pernah diputar. UML activity diagramnya di sini user membuat playlist, menampilkan playlist, menambah lagu atau menghapus lagu. Jika menambah lagu, pilih lagu dan tambahkan ke playlist. Di sini jika kita memilih upgrade ke premium, menginput data pembayaran lalu memproses pembayaran. Jika pembayaran berhasil, menyimpan data pembayaran dan status akunnya premium. UML atau sequence diagram, yaitu membuka aplikasi dan menampilkan halaman login, memilih menu registrasi, menampilkan halaman registrasi. Yang ketiga, mengisi data halaman, lalu memvalidasi proses. Yang kelima, menginput user atau password. Jika password pengguna salah, menampilkan pesan login berhasil. Input user password, jika user password, cek user password dan login berhasil. Sequence diagram lagi, di sini ada pencarian. Lalu di sini ada cara pencarian, putar lagu, riwayat playlist, dan upgrade akun. Penjelasannya kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini terdapat ERD-nya. Pertama ada user membuat playlist. Ketika user melihat dan jadilah history. Ketika kita membuat playlist dan memilih playlist lagu, yang di atas ketika user mau mengupgrade Spotify,
harus melakukan pembayaran terlebih dahulu dengan cara memasukkan ID pembayaran, ID user, jumlah, metode, tanggal, dan status berhasil atau tidak. Laporan pengujian. Pengujian usability ini dilakukan untuk mengevaluasi kejelasan alur, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi Spotify. Sebanyak 11 pengguna diwawancarai menggunakan 10 pertanyaan berbasis skala 1-5, 1 sangat tidak setuju atau tidak mudah, 5 sangat setuju atau sangat mudah. Hasil menunjukkan bahwa Spotify memiliki antarmuka yang intuitif dengan rata-rata skor usability 4,2. Tujuannya mengevaluasi kejelasan alur navigasi dan kemudahan pengguna fitur utama Spotify, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengalaman pengguna Spotify. 11 pengguna usia 20-60 tahun, pengguna aktif Spotify minimal 6 bulan, mengisi kuesioner dengan 10 pertanyaan berbasis 1-5, berbasis skala 1-5. Laporan pengujiannya di sini ada login, navigasi, pembuatan playlist, dan mencari lagu. Kita coba membuka aplikasi Spotify lewat web. Di sini halaman loginnya terlihat ada. Jika kita belum memiliki akun, bisa masuk, atau jika kita belum memiliki akun, bisa mendaftar terlebih dahulu. Lalu, yang kedua ada navigasi. Navigasinya dapat dilakukan secara baik. Kita coba mencari lagu dengan artis yang bernama hal ini, lalu kita memutar lagunya yang berjudul, kita cari judulnya Sial. Di sini ada Mahalini berjudul Sial. Ini adalah playlist Mahalini, ada yang judulnya Bawa Dia Kembali, Mati-Matian, Sisa Rasa, Sial, dan Bohongi Hati. Lalu kita coba membuat playlist dengan membuka akun Spotify yang sudah saya miliki. Kita coba mencari judul Mati-Matian. Di sini muncul lagu yang berjudul Mati-Matian. Kita coba membuat playlist dengan cara menekan tombol plus ini, save to library, dan kita membuat playlist baru. Ada to playlist plus new playlist sudah ditambahkan ke playlist yang baru. Di sini ada 2 yang saya tambahkan. Lalu melakukan pencarian, yaitu kita mencari judulnya di navigasi gambar kaca pembesar itu. Evaluasi sistem di sini terdapat Mary Octaviani, Hanin Nabila, Syarifah Tafika Mustora, dan banyak lagi lainnya. Evaluasi sistem di sini ada kemudahan navigasi, membuat playlist, fitur pencarian, tata letak, tombol, kejelasan halaman utama, pengaturan audio offline, fitur dengar bareng, manajemen langganan, pengalaman lintas platform, kepuasan keseluruhan. Di sini rata-rata skornya adalah 4. Evaluasi sistemnya, navigasi dan antarmuka, pertanyaan 1 memiliki nilai 4,5, 4, dan 9, menunjukkan bahwa antarmuka Spotify sangat intuitif, terutama dalam navigasi dan penggunaan lintas platform. Hanya 1 responden yang menunjukkan ketidakpuasan, mungkin terkait desain atau dukungan. Fitur utama
Pertanyaan 2 memiliki nilai 4,5 dan 10, mencerminkan apresiasi tinggi terhadap pembuatan playlist halaman utama dan kepuasan keseluruhan. Namun, hanya satu responden menunjukkan masalah spesifik, mungkin terkait bug atau pengalaman buruk. Fungsi spesifik, pertanyaan ketiga, menunjukkan kepuasan yang cukup baik pada pencarian dan dengar bareng, tetapi ada ruang untuk perbaikan, terutama pada konsisten hasil pencarian. Pengaturan dan manajemen, pertanyaan 6 dan 8 menunjukkan bahwa pengaturan audio atau offline dan manajemen langganan cukup mudah, meskipun dua responden memiliki nilai kemudahan lebih rendah. Konsistensi skor rata-rata 4,4 menunjukkan performa sistem yang kuat dengan sedikit individu yang perlu diperhatikan. Kesimpulannya, terima kasih.